Halo netizen, sekarang kita ada Suzuki Carry Futura tahun 1999 dan mobil ini lagi dijual di Volkswagen ya. Dan sekarang Volkswagen dia juga punya showroom di Bursa Mobil Blok M. Jadi buat yang kalian yang pengen lihat mobilnya secara langsung, sekarang bisa ngunjungin showroomnya Volkswagen yang ada di Bursa Mobil Blok M. Dan untuk kontak personnya seperti biasa ada di description di bawah aja. Yuk sekarang kita lihat ke bagian kabinnya ya. Dan kuncinya masih kunci batangan gini ya, masih simple sekali. Dan yang spesial dari mobil ini itu adalah kondisinya, karena selain eksteriornya yang mulus, interiornya juga sama mulusnya ya. Ini contohnya nih, bagian joknya masih spotless. Terus di bagian door trim ini juga spotless. Dan yang spesial adalah odometernya. Ini mobil tahun 99 tapi odometernya baru 25.782 km. Gila, belum nyampe 30.000. Expander gue aja udah 52.000 sekarang. Dan sekarang kita mau lihat mesinnya dulu ya, mumpung mesinnya ada di bagian bawah jok depan. Yang pertama ini kita recline jok ke depan dulu, dan dia kayak ada semacam kancing gitu ya. Untuk yang di sisi pengemudi kancingnya cuma satu, tapi untuk yang di sisi penumpang itu ada dua. Dan kalau misalnya kancingnya udah kelepas, ini tinggal diangkat aja. Nah, ini dia nih mesinnya. Kita starter ya. Nah, jadi mesinnya itu dia menggunakan mesin 1600 cc 4 silinder karburator yang berkode G16A. Tenaganya 92 HP dan torsinya 127 Nm. Jadi ya nggak begitu gede ya, cuma untuk mobil-mobil seangkatannya juga kurang lebih segini ya. Kayak dulu gue punya Daihatsu Zebra Espace, itu juga tenaganya nggak jauh beda dibandingin 1600 cc nya Suzuki Carry Futura ini. Oke, yuk kita tutup lagi aja. Ini tinggal kita turunin secara perlahan dan kita kencingin lagi. Kalau udah ngehook tinggal tekan ke bawah, dan ini kita tegakin lagi joknya. Oke, yuk langsung kita masuk aja dan nyalain AC dulu ya. Oke, ini dia kondisi interiornya dari Suzuki Carry Futuranya Volkswagen. Masih super kinyis. Seperti biasa kita akan mulai dari setir. Untuk setir nggak perlu dibahas banyak-banyak ya, karena setir simple banget. Dia pengaturannya fix, jadi nggak bisa diatur. Dan khasnya Carry juga dia nggak lurus ke depan gini ya, tapi dia agak tiduran setirnya. Dan dia juga ada klaksonnya yang khas banget mobil jemputan. Nah, khas banget ya bunyinya. Dan di belakang setir ini juga ada tuas untuk lampu senja, lampu utama. Yang sebelah kiri ini untuk tuas wiper. Terus untuk speedometernya juga seperti ini, simple banget. Semuanya masih serba analog. Ada temperatur mesin, fuel gauge, odometer, dan speedometer yang tadi odometer cuma 25.000 km. Dan tachometernya yang dia berlawanan arah jarum jam, kayak Aston Martin ya. Dan di bagian atas steering column ini juga ada fog lamp. Bukan fog lamp, hazard. Jadi hazard itu masih yang model jadul gitu ya, ditarik. Dan untuk matiin tinggal tekan aja. Di bagian kanan sini itu ada storage kecil buat naruh koin gini. Ada ventilasi AC dan ada tombol central lock ya. Untuk pedalnya juga masih simple banget ini. Pedal gasnya juga masih pakai tali gas, pedal rem dan pedal kopling. Yang di tengah-tengahnya itu ada steering column-nya. Tadi untuk door trim juga ini masih spotless, masih ori, masih plastikan bahkan. Dan dia nggak ada cup holder ya, cuma ada engkelan buat buka kaca, handle buat buka pintu, dan pegangan buat tutup pintunya. Spion juga masih manual. Ada grab handle di pilar A sini, kanan kiri, dan di sisi penumpang depan itu ada satu di atas. Untuk di plafon ini ada sun visor 2 buah yang masih sama-sama plastikan. Ada lampu kabin 1 buah di sini, dan spion tengahnya belum ada adjustmentnya, jadi belum ada manual dimmingnya. Lanjut ke tengah, ini ada ventilasi AC yang ini bisa dikebawahin gini, kayak hampir bisa ditutup gitu. Dan ini AC-nya masih super dingin, mirip-mirip kayak AC-nya Kijang Super gitu loh ya.
masih dingin banget. Dan pengaturan AC nya juga ini simple ya, cuma ada fan speed di sini, temperaturnya di sini, dan ini gue juga bingung nih, di bagian atas ini itu ada pengaturan juga, bagian sini juga ada, tapi nggak ada simbolnya. Mungkin ada yang lebih ngerti, boleh komen di bawah aja. Gue juga bingung ini kayak apa maksudnya kalau dikirim jadi Denso gitu kan, enggak ya. Ya pokoknya yang atas ini masih teka-teki, dan karena ini masih menggunakan karburator, dia masih ada cuknya ya. Dan ini berguna banget kalau kita baru manasin mobil biar naikin RPM nya. Untuk head unit dia single din aftermarket, mereknya Owl, burung hantu gitu, dan ada asbak ya, tapi nggak ada socket lighternya. Untuk di tengah sini juga ada parking brake yang khas banget nih carry. Kalau lagi ditarik tuh kayak tegak gitu ya. Dan transmisinya ada di tengah sini, dia manual 5 percepatan, ada storage di bagian depan dan di bagian belakang tuas transmisinya. Untuk glove box juga nggak begitu gede, tapi lumayan lah ya, simple banget ya. Oke, yuk langsung kita lihat ke kabin belakangnya aja yuk. Oke, sekarang kita lihat ke kabin tengahnya. Nah, untuk di jok tengah dari si Suzuki Carry ini, dia udah yang model captain seat ya, tapi dia nggak ada armrestnya, dan dia juga pengaturan cuma bisa di recline aja, nggak bisa di sliding karena dudukannya itu bener-bener mati ya, karena dibaut. Dan hebatnya untuk di tahun segini tuh udah ada double blower ya, dan ventilasi juga banyak, ada 4 nih. Untuk pengaturannya bisa diatur dari sini, fan speednya, ada grab handle. Terus untuk legroomnya sendiri juga dilega, masih sejengkal lebih bahkan ya. Tapi emang posisi duduknya kalau menurut gue sih agak aneh ya, karena dia tuh ada gundukan mesin di bagian sini, jadinya kaki kanan kita tuh jadi naik gitu loh. Kalau misalnya kita duduk di kanan, kaki kirinya yang naik, jadi emang agak aneh ya ini posisi duduknya. Dan untuk yang sebelah kanan ini juga dia versi nggak ada pintunya, jadi ini bodi mobil doang, nggak ada pintunya, dan kacanya juga tetap bisa dibuka, yang kayak kaca angin gitu doang ya, bukan kaca yang kayak di jendela kirinya. Ini kan model tengkol. Dan di bagian pintu belakang ini juga polos, cuma padded gini doang, empuk sih. Terus di sebelah kanan ini ada asbak, udah gitu dong. Dan untuk di bangku baris belakang ini, kita coba masuk ke belakangnya. Ini kita agak tegakin jok baris keduanya, dan kita pindah ke kabin belakang. Nah, ini adalah jok baris kedua, posisi yang nggak begitu rebah-rebah banget ya, jadi kayak normal gitu, tegak ya. Dan ini adalah posisi duduk gue di baris ketiga. Gue tinggi 170 cm dan ada 5 jari lebih ya, kurang lebih 6 jari ya, jadi ini lega loh. Dan dia tuh posisinya nggak begitu suportif emang, jadi kayak paha gue tuh masih agak ngatung di bagian ujungnya sini, jadi masih agak ngegantung, nggak tertopang full paha gue. Tapi ini oke loh, dan lega gitu rasanya. Bahkan dibandingin kayak mobil-mobil zaman sekarang kayak Fortuner, Innova, Reborn gitu, ini jauh lebih lega. Bahkan menurut gue ini lega-leganya itu mirip kayak Renault Triber gitu ya. Jadi lapang gitu untuk legroom dan headroomnya. Kalau headroom gue jelas dia lega banget nih, tuh sejengkal headroom, jadi nggak kayak Triber kan udah ngepas. Dan di belakang ini juga recliningnya itu bisa full banget tuh, bahkan sampai nyentuh pintu bagasi. Bahkan kalau pintu bagasinya ini dibuka, ini bisa lebih rebah lagi, jadi hebat banget ya. Di belakang ini juga nggak ada amenity sama sekali, cup holder aja nggak ada, cuma ini doang empuk-empukan yang masih diplastikin ini. At least kacanya bisa dibuka, nggak cuma yang kiri, yang kanan juga bisa. Jadi kalau misalnya double blower itu masih kurang lega, nah ini masih ada angin-angin dari luar. Ada speaker di belakang kanan sama belakang kiri situ, dan udah gini doang. Jadi
ya nggak begitu heboh banget ya untuk di belakangnya, tapi ya untuk di zamannya ini udah lebih dari cukup ya untuk rakyat Indonesia. Oke, yuk langsung kita lihat ke eksteriornya aja yuk. Nah, untuk eksteriornya seperti Carry pada umumnya ya, dia tuh ya sederhana ya, karena bentuknya kotak dan lebih ke van ya daripada MPV. Dan untuk tampilan depannya juga karena ini yang tahun 99, seinget gue itu ada kayak perubahan gitu ya, kayak semacam apa ya, facelift untuk yang mesin 16 gitu. Atau mungkin yang lebih paham bisa komen di bawah juga, karena ya ini kan seumuran nama gue ya, gue juga nggak tahu ini mobil di tahun itu kayak gimana, karena gue belum bisa baca waktu tahun itu. Dan di bagian depan ini ada stikernya ya, Carry 1.6. Di bagian grill ini juga modelnya honeycomb warna silver gitu, yang cukup oke ya, cukup manis gitu ya. Untuk lampu depannya juga dia masih halogen dan belum reflektor, tapi dia masih menggunakan kayak semacam filamen gitu ya, atau istilahnya mika buram. Dan untuk sennya dia bergabung sama lampu senjanya, jadi dia nyalanya tuh bergantian gitu ya. Terus di bagian bumper depan ini juga masih besi, dudukan plat nomor itu ada di depan situ. Dan lanjut ke belakang atau ke samping ya lebih tepatnya, ini juga velgnya kecil banget, cuma 13 inci, ukurannya 175/70. Dan untuk rem depan udah disc brake, tapi belakang masih tromol. Di bagian bawah kaca ini juga ada stiker lagi nih, Carry 1.6. Tadi ya spionnya itu masih manual dan modelnya vertikal gitu. Ada antena yang modelnya di pilar A gini aja. Dan masih ada talang airnya nih, khas mobil jadul. Ini Jimny yang terbaru juga masih ada nih, talang air kayak gini. Untuk di sebelah kanan tadi ya, dia nggak ada pintunya untuk yang ini, dan ada tangkinya di sini. Dan keren, ini juga masih ada striping ala mobil 90-an ya, dan ada tulisannya tuh Real Van 1.6. Lanjut ke belakang, ini juga belakangnya simple ngotak gitu ya. Dan untuk di kaca belakangnya ini kerennya, ini masih ada stiker dealer original ya, Suzuki Pulau Gadung, lengkap dengan nomor teleponnya, dan ada stiker Freundwagen. Untuk di belakang ini ada dudukan plat nomornya yang ada tulisan logo Suzuki. Di sebelah kiri ada stiker GRV dan ada stiker Carry 1.6 lagi. Untuk lampunya juga simple ya, dua-duanya tuh ada di bagian bawah. Untuk lampu rem mundur dan sennya itu juga serba halogen. Dan untuk bagasinya juga dia modelnya pintu ya, bukan tailgate. Jadi kalau di Carry kan ada juga yang versi bangkunya tuh ngadep-ngadepan kayak angkot gitu kan. Dia jadinya ada pintu yang lengkap dengan handle di dalam, jadi kita bisa buka pintunya dari dalam. Dan ini ya tadi seperti yang gue bilang, kalau misalnya pintu bagasi terbuka, ini tuh bisa di recline lebih dalam lagi, lebih rebah lagi. Cuma ya gue nggak nyampe, tangan gue terlalu besar untuk ngambil handle-nya. Nah, ini kita tegakin lagi. Dan kalau posisi yang normal-normal tuh kurang lebih segini ya bagasinya. Tapi udah, bagasi itu simple gitu, nggak ada underfloor storage, nggak ada tempat penyimpanan tersembunyi, bener-bener bagasi tok. Guys, yuk kita tutup aja. Oke deh. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari Suzuki Carry Futura 1600 tahun 1999 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Dan tadi mobil ini lagi dijual di Freundwagen. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja ya. Oke deh, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.